Shalom, selamat petang, sahabat SU dimanapun berada. Sungguh kami bersuka cita dengan kehadiran sahabat SU di dalam program sejenak bersama Scripture in Indonesia di petang hari ini. Tentu juga kami akan menghadirkan tema yang menarik untuk kita bahas dan dengarkan bersama-sama. Tentunya masih di dalam minggu atau masa raya Paskah ini. Kita akan bersama-sama belajar dari satu tema, yaitu 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib yang dibawakan oleh hambanya Bapak Dr. Ihan Martoyo, ya. Dan tentu 7 perkataan Yesus di kayu salib ini menyimpan ada begitu banyak pesan dan pelajaran, bahkan juga mungkin misteri, ya. Karena 7 perkataan Yesus ini ya terambil seperti keping-keping dari kitab-kitab Injil. Ada yang tentu menjadi perdebatan dan kontroversi hingga sampai saat ini, ya. Pertama, ketika Tuhan Yesus mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Dan akan masih banyak pelajaran yang akan kita dapatkan bersama-sama dari hambanya. Namun sebelum itu kita akan memulainya dengan berdoa. Mohon kesediaan Pak Ihan untuk memimpin ke dalam doa. Terima kasih Pak Irvin untuk Silakan. perkenalannya. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu yang tersedia untuk merenungkan lagi firman-Mu yang penuh misteri, tetapi yang kami yakini juga merupakan penuntun hidup dan adalah kehidupan itu sendiri. Karena itu kami mohon belas kasihan-Mu untuk kami semua dalam diskusi kami malam ini, supaya Engkau memberkati dan menuntun kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang membuka hati kami supaya kami makin mencintai Engkau dan makin mencintai sesama. Kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Kristus Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Ihan. Ya, sekedar informasi, Pak Ihan ini adalah salah satu dosen dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia yang beralamat di Warung Buncit Kemang, ya, Jakarta Selatan. Dan tanpa berlama-lama lagi, saya langsung menyerahkan waktu ini kepada Pak Ihan untuk menyampaikan materinya. Silakan. Makasih Pak. Kembali saya berterima kasih dulu untuk Bapak Ibu yang udah hadir di sini ya. Jumat sore ini biasanya waktu untuk keluarga dan kadang-kadang ada sahabat-sahabat yang punya pelayanan khusus juga. Jadi saya bersyukur Bapak Ibu bisa meluangkan waktu hadir di sini. Nah, ini yang kita akan coba pikirkan di dalam beberapa puluh menit ke depan, dan mudah-mudahan nanti juga ada diskusi yang hangat ya dari Bapak Ibu tentang hal-hal yang kita bahas. 7 perkataan Yesus itu secara tradisional muncul dalam urutan yang tertentu ya. Baru pagi tadi saya tanya ke sahabat saya, kalau 7 perkataan Yesus yang teringat apa? Begitu ya. Nah, buat dia kebetulan yang teringat itu adalah Woman, behold your son. Ya, ini dari Yohanes begitu ya. Tapi mungkin yang sangat sentral yang biasanya kita ingat dan suasananya cocok dengan visi tentang kayu salib di Golgota begitu adalah yang di tengah ini ya, my God, why have you forsaken me, begitu ya. Sehingga tradisi ini muncul dalam bentuk yang semacam ini ya. Ini saya temukan gambarnya di internet. Nah, sentralnya ada di sini ya. Mengapa Tuhan meninggalkan hambanya yang setia? Tetapi woman behold your son juga sering punya arti yang khusus ya, sehingga diingat. Tetapi yang bagian atas ini mungkin lebih sulit diingat ya. Paling tidak oleh teman saya yang saya tanya itu ya, Father forgive them, atau today you will be with me in paradise. Ini dari Lukas dua-duanya ya. Terus saya haus ya, ini saking anehnya ucapan ini ya, I am thirsty ya, muncul dari kitab Yohanes. Kadang juga diingat ya. Jadi terlihat tema-tema dari Yohanes punya purpose dan message tersendiri. Demikian juga it is finished ya, ini juga dari Yohanes. Sedangkan yang Lukas ini ada di terakhiran ya, Father into your hands I commit my spirit, begitu ya. Jadi seolah-olah jadi pakem ya, bahwa kalau 7 perkataan Yesus itu munculnya dalam urutan yang demikian ya, sehingga ada urutan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Padahal kalau kita lihat yang dari Matius atau Markus nih malah ada di tengah ya. Padahal Matius di kanon Injil yang paling depan, Injil yang ditulis paling
awal diestimasi oleh Bible scholars Markus ya juga mengandung ayat yang ini. Tetapi justru mulainya dari Lukas ya, Injil yang di tengah, dan mungkin menurut estimasi ditulis setelah Matius dan Markus. Sehingga menjadi pertanyaan yang menarik dari awal, kenapa seperti ini ya urutannya begitu ya. Mulainya dari Lukas ya, tapi ini udah jadi pakem ya, sehingga tradisi itu menyuguhkan kepada kita semacam pemahaman tertentu. Saya menduga karena di zaman modern kronologi itu penting ya, maka penulisan-penulisan ini tampaknya dilatari dengan logika kronologi ya. Kalau ucapan ini diucapkan Yesus di kayu salib, mungkin ucapan yang ini duluan, lalu ayat-ayat yang terkesan menutup itu ditaruh di terakhir begitu ya. Nah ini peta perkataan salib yang kita coba pikirkan ya. Ini saya ambil dari Wikipedia begitu saja ya, karena Wikipedia juga somehow menangkap tradisi umum ya yang dipahami banyak orang begitu ya. Ini kebetulan kutipannya diambil dari King James ya, ayat-ayatnya cukup puitis ya. Father forgive them for they know not what they do. Ini dari Lukas 23 ayat 34. Verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Ya, pada hari ini engkau akan berada di paradis bersama saya. Woman, behold thy son, and behold thy mother. Ini yang dari Yohanes ya. Lalu my God, why hast thou forsaken me? Nah ini yang muncul di Matius dan Markus nih. Ini ya, Eli, Eli lama sabachthani. Ini mungkin yang paling terkenal yang ada di tengah itu. Lalu I thirst, saya haus, muncul di Yohanes. It is finished, juga muncul di Yohanes. Father, into thy hands I commend my spirit. Ini dari Lukas ya. Nah kita lihat juga yang menarik di tabel ini adalah ada kutipan, sebenarnya ayat-ayat perkataan ini menggemakan kitab perjanjian lama yang mana. Ya, dan terlihat yang di atas ini kosong ya. Seolah-olah Lukas menggemakan sesuatu yang baru gitu ya sebagai pembukaan. Padahal tidak ya, nanti kita akan coba lihat ya. Tapi butuh kejelian khusus ya untuk melihat bagaimana Lukas menggemakan ayat-ayat itu. Tapi yang tradisional adalah dari Matius dan Markus ini langsung menunjuk ke Mazmur 22 ayat 2 ya, karena di situ Eli Eli lama sabachthani ya, mengapa engkau meninggalkan aku itu ya. Lalu kita lihat juga yang dari Yohanes, ini beberapa juga munculnya menunjuknya ke Mazmur 22 ya. Tapi tiba-tiba Lukas lagi yang terakhir menunjuknya ke Mazmur 31. Ya, jadi ini sesuatu konfigurasi yang cukup aneh ya. Nah, tapi keanehan ini sebenarnya bisa dipahami kalau kita tidak berusaha memaksakan kronologi modern kita ke dalam pemahaman kita terhadap perkataan-perkataan yang dicatat Injil ini. Lebih cocok dan lebih koheren ya kalau kita berusaha menangkap setiap penulis Injil itu sebenarnya sedang berkisah yang seperti apa. Ya, jadi untuk malam ini kita akan konsentrasi kepada ucapan-ucapan yang dari Lukas ya, karena kalau kita lihat nanti secara koheren kitab Lukas saja dan bagaimana Lukas menceritakan kisah salib itu, mungkin perlahan-lahan nanti kita bisa nangkep ya, dan itu berbeda ya dari yang diceritakan Matius Markus, berbeda juga nuansanya dengan yang berusaha dikisahkan oleh Yohanes begitu ya. Nah masalahnya adalah kita terbiasa sekali berpikir 7 ucapan salib yang kronologis itu, sehingga gambaran itu mungkin jadi buram ya. Memang itu usaha harmonisasi yang baik ya, kita ingin harmonis begitu ya, dan secara modern kita ingin punya kronologi, tetapi sesungguhnya mungkin itu sedikit mengaburkan ya, dan bisa ada kerugian ya kalau kita berusaha pahami secara cara modern semacam itu, daripada kita berusaha mendalami sebenarnya dari sisi kitab dan tulisan kuno ini masing-masing penulis Injil ini ingin melakukan apa begitu ya, dan apa pesannya. Nah, nanti yang kita akan lihat ya adalah satu fenomena yang disebut dengan intertextuality. Jadi sebenarnya penulis Injil itu menggemakan ya sesuatu yang dari perjanjian lama ya. Kalau saya tulis 2 kata ini ke Google ya, lihat kebunku gitu ya. Dan kalau saya menyanyikan sepotong seperti itu ya, Bapak Ibu yang hadir di sini akan langsung membayangkan bunga-bunga ini yang merah dan putih ini ya. Tapi padahal sebenarnya teksnya ini tidak ada bunga sama sekali,
hanya di dalam bayangan kita menggema langsung. Karena itu ada di dalam budaya kita ya, lagu anak-anak yang sangat terkenal ini ya. Lihat kebunku, kita langsung tahu ayat selanjutnya bunyinya penuh dengan bunga, begitu ya. Nah, itulah sebenarnya yang dilakukan ya oleh penulis-penulis Injil, menggemakan sebagian ayat, tapi seluruh gambaran itu muncul ke permukaan. Ya, ini terjadi misalnya di ayat pertama ini. Ya, Lukas 23 ayat 34. Ini perkataan yang secara tradisi dinomori sebagai perkataan nomor 1 begitu ya di dalam tradisi modern kita. Ayatnya berbunyi, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, ini menggemakan sesuatu nih dari perjanjian lama. Buat orang Yahudi yang paham tradisi Yahudi, ini langsung bergema ya gambaran-gambaran tertentu. Lalu dilanjutkan, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Nah, ini menggemakan sesuatu lagi. Tapi buat pembaca modern, buat orang Kristen kebanyakan, seperti kita gitu ya, ini sesuatu yang berusaha kita kuliti teksnya begitu saja di Lukas ya tanpa mendengarkan gemanya. Nah, coba kita lihat gema yang bagian atas ini ya. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ini muncul dari Bilangan 15 ya. Ayat 22 sampai 31 ya. Di situ kalau kita baca ya. Apabila kamu dengan tidak sengaja melalaikan salah satu dari segala perintah ini yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa, yakni dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadamu dengan perantaran Musa, mulai dari hari Tuhan memberikan perintah-perintahnya dan seterusnya turun-temurun, maka haruslah imam mengadakan pendamaian bagi segenap umat Israel sehingga mereka beroleh pengampunan, sebab hal itu terjadi tidak dengan sengaja. Ya, jadi ini saya ambil secuplik-cuplik ya, 22, 23, lalu 25. Idenya adalah kalau sesuatu kesalahan itu tidak sengaja, maka bisa ada pendamaian. Ya, ada ritual yang harus dilakukan dan imam bisa mengadakan pendamaian karena kesalahan itu dilakukan tidak dengan sengaja ya. Dan karena mereka telah membawa persembahan-persembahan mereka sebagai korban api-apian bagi Tuhan, juga korban penghapus dosa mereka di hadapan Tuhan karena hal yang tidak disengaja itu. Kalau kita lanjut di Bilangan 15 ya, mulai dari ayat 31, di situ tapi tertulis kalau kesalahannya sengaja bagaimana? Begitu ya. Ayat 30 kita baca, tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya, pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Nah, jadi ada nuansa ini ya yang dipahami baik oleh umat Yahudi ya, bahwa kalau kesalahan itu tidak sengaja, itu bisa ada pengampunan. Ya, ada upacara yang dilakukan, korban persembahan begitu yang bisa menghapuskan kesalahan itu. Tapi kalau ini disengaja dan dilakukan dengan sadar dan tahu jelas begitu ya, itu sudah menghina firman Tuhan dan dia harus dilenyapkan, tidak ada lagi pengampunan begitu ya. Nah, sehingga kita lihat ya bahwa Yesus itu menggemakan itu, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat ya. Itu muncul dari kedalaman tradisi yang diyakini oleh orang Yahudi. Nah, tapi ada bagian keduanya itu juga ya, yang membuang undi untuk pakaian gitu ya. Nah, ini sebenarnya mengacu ke Mazmur ayat 22. Ya, jadi tabel di Wikipedia itu ya tadi missing tuh. Sebenarnya ada bagian-bagian yang digemakan di situ, Bilangan 15 ya. Lalu menunjuk juga ke Mazmur 22. Jadi seluruh ucapan-ucapan di salib itu banyak yang mengarahkan diri kepada Mazmur 22 ini. Karena Mazmur 22 menggambarkan ya situasi itu ya. Mengapa ya Tuhan itu membiarkan ya seseorang yang saleh dan baik itu ditimpa kemalangan yang tidak selayaknya begitu ya. Ayat 2-nya ini yang dikutip oleh Matius dan Markus ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lalu orang Yahudi yang baik akan mendengarkan gemanya. Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Bukankah itu yang dialami oleh Yesus ya? Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Ya. Lalu, kalau orang yang paham lagunya ya secara keseluruhan gitu ya, Mazmur 22 akan membaca di ayat 17.
sebab tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku, itu orang-orang yang mencemooh ya. Lalu ayat 18, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Ya, jadi itu tadi di bagian keduanya ya dari kutipan Lukas yang sangat aneh ini ya. Itu sebenarnya menggemakan Mazmur 22 juga. Tetapi walaupun Lukas mungkin di zamannya ya, mungkin diestimasi sekitar tahun 80 sesudah Masehi ya penulisannya. Itu mungkin kitab Markus dan kitab Matius itu udah beredar di komunitas begitu ya, menurut estimasi begitu ya. Nah, tapi berarti kalaupun Lukas itu tahu ya kisah Yesus di kayu salib itu berteriak Eli Eli lama sabachthani begitu ya. Maka eh, Lukas itu memilih untuk menyanyikan bait yang lain dari Mazmur 22 ya, tapi sebenarnya Lukas tetap mengacu ke sana dan menggambarkan ini memang tragedi yang sama yang dinyanyikan oleh Mazmur 22 begitu ya. Nah, lalu kita lihat lagi ya. Jadi kita mulai bisa memahami ya penulis Injil itu sebenarnya menggemakan nuansa-nuansa lagu-lagu ya, himne-himne, pikiran-pikiran yang bergema di seluruh masyarakat kita ya. Sehingga itu di dalam pemahaman Bible scholars itu istilahnya intertextuality itu ya, ada teks tapi ada relasi antar teks itu ya, intertextuality. Sehingga kalau kita mendengar lihat kebunku, kita juga bisa memahami setiap hari ku siram semua begitu ya. Dan banyak kata-kata yang saya tidak sebutkan di sini menggema di kepala kita semua ya, mawar melati gitu ya. Jadi sebenarnya merah dan putih ya, ini gambaran-gambaran ini muncul semua ya, dan mungkin merah dan putih yang di atas kurang tepat karena sebenarnya yang dibayangkan adalah mawar dan melati, ini mawar semua di atas, jadi mungkin gambaran yang tepat yang di sebelah bawah ya, mawar melati ya. Tetapi yang mengarang lagu itu mungkin memilih mawar dan melati untuk merepresentasikan warna-warna karena tipikal melati atau yasmin itu warnanya putih, tipikal mawar itu warnanya merah ya. Padahal mawar yang biru juga ada ya. Kalau kita ke florist sekarang mau beli mawar yang kuning juga ada begitu ya. Tapi bayangan-bayangan, nuansa-nuansa, segala hal yang bergema di budaya kita itu tuh yang ditangkap, dibaca, disuarakan ya. Dan itu dilakukan dengan sangat piawai ya oleh Lukas begitu ya. Sehingga sebenarnya Lukas itu lebih mirip sastrawan daripada historian ya. Kita suka baca kitab Lukas di bagian awalnya, aku telah memeriksa, meneliti dengan seksama dan menuliskan ini semua begitu ya. Untuk sahabatku Theophilus begitu ya. Terus kita merasa Lukas itu seorang historian ya. Tetapi Lukas itu sebenarnya lebih mirip sastrawan karena cara dia menghandle teks itu ya begitu rumit begitu ya, tetapi menggemakan nuansa-nuansa yang sebenarnya kita hayati sama-sama begitu ya. Dan kalau kita mau coba bayangkan ya di dalam budaya modern kita juga ya, apakah kita punya juga ya nuansa yang semacam itu ya, bahwa kita itu bisa ya menangkap menghayati peristiwa salib itu mungkin ya. Misalnya ya, ada politisi yang dikenal, mungkin dicintai juga oleh sekelompok masyarakat gitu ya. Lalu dihakimi, divonis dan dituduh menista agama. Misalnya, saya nggak perlu sebut nama ya, namanya tidak akan saya sebut malam ini, tapi itu bergema di pikiran kita. Ya, karena itulah di dalam budaya kita yang ada di udara itu ya. Dan bukan cuma bergema di kalangan rakyat Indonesia ya, melainkan juga dibahas oleh New York Times. Ya, beberapa kali New York Times punya tajuk berita itu membahas persoalan politik di Indonesia dan tokoh itu yang muncul begitu ya. Dan bukankah ini juga persoalan politik dan agama yang bercampur di dalam seluruh keruwetannya menjadi satu ya. Dan kita butuh memaknai ya, kisah itu sebenarnya maksudnya apa untuk kita. Begitu ya, bagaimana kita memaknai hal itu. Dan Lukas ya menawarkan pemaknaan itu. Ya, memang
secara umum Matius dan Markus itu masih menggema di udara ya. Eli Eli lama sabachthani. Ini adalah orang yang saleh yang ditinggalkan Tuhan begitu ya. Tapi Lukas menyajikan gambaran yang berbeda begitu ya, bahwa ada lagu-lagu yang baitnya berbeda itu ya, yang digemakan oleh Lukas ya. Lukas tidak mengutip Eli Eli lama sabachthani, tapi sebenarnya dia tetap menyasar Mazmur 22 itu, hanya bilang bahwa ini loh, penderitaan itu memang tragedi itu ada ya. Memang orang membuang undi ya, dan menghina begitu ya, hal-hal yang terjadi itu ya. Dan itulah juga ya sebenarnya penghinaan yang diterima oleh Yesus ya. Dan sebenarnya itu mungkin menghina Tuhan ya, karena bilangan 15 itu bilang kalau orang itu berbuat kesalahan dengan sengaja itu menghina firman Tuhan ya. Tetapi betapa anehnya Yesus menawarkan pengampunan. Ya begitu ya. Jadi Lukas menggemahkan seluruh kisah yang dihayati itu, tapi tiba-tiba ada message lain yang muncul, itu message pengampunan dari Lukas ya. Nah, ini kita kembali ke Mazmur 22 ya, yang digemakan oleh semua ucapan-ucapan itu ya. Dan Mazmur 22 ini buat yang paham lagu lengkapnya ada ayat-ayat ini juga ya. Dan ayat-ayat ini bunyinya demikian, ayat 6 ya, saya mulai baca. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celak bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku, mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Ia menyerah kepada Tuhan. Ya, itu maksudnya olok-oloknya ya, penghinaannya. Biarlah dia yang meluputkannya. Biarlah Tuhan yang melepaskannya. Bukankah dia berkenan kepadanya? Ya, itu hinaan ya, yang dikenakan, diteriakan kepada yang menyanyikan lagu Mazmur 22 ini. Tapi kita langsung bisa membayangkan ini juga hinaan yang dikenakan kepada Yesus ya. Dan Lukas tidak kalah sigap ya, menggemakan itu di kisah kayu salibnya dia ya, Lukas 23 ayat 35 sampai 41 ya, kita baca. Orang banyak yang berdiri di sana menyaksikan semuanya, tetapi para pemimpin Yahudi mengejek Yesus sambil tertawa mengejek. Mereka berkata, ia menyelamatkan orang lain. Jadi biarlah ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Kristus yang dipilih oleh Allah. Ya, jadi ini the chosen one, orang pilihan. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Begitu ya, Mazmur 22 itu tadi ya. Coba dia menyelamatkan dirinya sendiri ya. Lalu para tentara juga mengejek dia. Lalu mereka datang dan menawarkan anggur asam kepadanya. Dan mereka berkata, jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu sendiri. Dan ada juga suatu tulisan di atasnya, inilah raja orang Yahudi. Salah satu dari penjahat yang tergantung di sana menghina Yesus. Katanya, bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Begitu. Jadi ini penjahatnya yang satu ini masih ragu-ragu mungkin ya. Kalau kamu Yesus, selamatkan dirimu dan kami juga gitu ya. Nah, akan tetapi penjahat yang lainnya menegur ia dan berkata, tidakkah kamu takut kepada Allah karena kamu juga menerima hukuman yang sama? Kita memang sudah seharusnya menerima setimpal dengan apa yang sudah kita perbuat, tetapi orang ini tidak melakukan kesalahan apapun. Nah, jadi dengan sangat piawai ya, Lukas itu menangkap nuansa yang lain dari Mazmur 22 itu juga ya, dan dilukiskan di sini ya. Dan ini percakapan antara penjahat ini spesifik Lukas ya, yang mencatat begitu ya. Dan sebenarnya nuansanya sangat cocok juga dengan Mazmur 22. Orang yang paham lagunya akan sangat paham penghinaan seperti apa yang diterima, dan Mazmur 22 itu tiba-tiba di dalam pikiran orang Yahudi yang sangat paham lagunya itu langsung muncul ke permukaannya dengan seluruh gambarannya gitu. Nah, jadi ini ironi salib ya yang diceritakan oleh Lukas sebenarnya ya. Apa benar para petinggi di Yerusalem itu menyalibkan Yesus karena ketidaktahuan? Ya, memang Lukas itu mencatat ya, Yesus bilang, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat ya. Dengan demikian Lukas menggemakan bilangan 15 itu mereka nggak sengaja. Atau mereka gagal paham. Dan mereka nggak mungkin paham ya, karena ini begitu misterius begitu ya. Nah, tapi di sisi lain ya, ini kutipannya ya dari buku terbitan Scripture Union ini yang baru terbit ya.
mereka tampaknya memahami secara tepat ya hinaan, dan hinaan itu akhirnya dipakukan ke kayu salib, dan hinaan itu dengan jelas berbunyi Yesus raja orang Yahudi, dan karena dipakukan ke kayu salib itu jelas hinaan ya. Orang yang berkerumun juga menghina Yesus juga tidak meleset ya menangkap klaim bahwa Yesus tuh mengklaim Mesias ya. Jadi ketika mereka dengan tepat mengenali klaim-klaim tentang Yesus, dengan sengaja mereka malah menolak dan mengeksekusi Yesus. Apa iya itu ketidaktahuan ya, sehingga Lukas tuh menyodorkan satu ayat yang sebenarnya kontroversial dan sangat mengganggu ya. Sama seperti kalau kita memikirkan politisi itu yang dihukum menista agama itu ya, mungkin muncul perdebatan dan pertanyaan, itu sebenarnya pahlawan atau penjahat? Ya, pada kenyataannya dia masuk penjara gitu ya, tapi sebenarnya apa yang sedang terjadi begitu ya. Dan gambaran serupa itu yang disajikan oleh Lukas begitu ya. Dan Lukas juga menambah dengan ironi kemurahan pengampunan ilahi ya. Di sini ironi mendalam yang dikisahkan Lukas. Di kayu salib, Yesus justru memaknai peristiwa ini sebagai suatu ketidaksengajaan dan ketidaktahuan, sehingga layak diampuni menurut hukum Taurat. Justru ketika kekuatan jahat itu dengan sengaja dan kejam menghancurkan Yesus, dia malah menunjukkan kemurahan pengampunan ilahi. Sehingga digenapilah Mazmur 22 itu, yang sebenarnya dikutip dengan silent begitu ya oleh Lukas begitu ya, yang menggambarkan penderitaan seorang yang benar dan saleh. Karena di dalam penderitaannya Yesus terus mengarahkan hatinya kepada Tuhan ya, Mazmur 22 ayat 27, dan malah mengulurkan pengampunan yang tidak layak sebenarnya diterima oleh orang yang diampuni itu. Ya, dan melihat kisah yang semacam itu ya, mau tidak mau ya orang akan berpikir, ini manusia macam apa ya yang menggemakan pengampunannya semacam itu ya. Dan Mazmur 22 itu tiba-tiba memperoleh sosoknya begitu ya, sehingga menggema satu pertanyaan ya yang disodorkan Lukas. Mungkinkah benar Yesus itu Mesias? Mungkinkah memang kita berhadapan dengan Allah sendiri? Ya, itu tuh sebenarnya gema-gema yang berusaha disajikan oleh Lukas ya, tapi dia menyajikannya begitu lembut ya, begitu terselip ya di dalam berbagai lagu-lagu nuansa culture yang dipahami. Nah, ini Lukas 23 ya, ayat 39 sampai 43 kalau kita lihat lagi ya, kisahnya ya. Kisah yang tentang penjahat itu ya. Salah satu dari penjahat yang tergantung di sana menghina Yesus. Katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Akan tetapi penjahat yang lain menegur itu tadi ya. Lalu ayat 41, "Kita memang sudah seharusnya menerima setimpal dengan apa yang kita perbuat, tetapi orang ini tidak melakukan kesalahan apapun." Terus dia bilang, lalu ia berkata kepada Yesus, "Ya Yesus, ingatlah aku ketika engkau masuk ke dalam kerajaanmu." Lalu ini muncul perkataan yang kedua ya di nomor tradisional modern kita ya. Yesus berkata kepadanya, "Aku mengatakan yang sesungguhnya kepadamu. Hari ini juga kamu akan bersama aku di dalam Firdaus." Dan begitu Yesus mengatakan itu, kerajaan Allah itu berdiri di atas Golgota itu dengan Yesus dan penjahat itu menjadi penghuni kerajaannya. Ya, jadi sebenarnya di dalam kisah ini satu kesatuan ya. Gema dari Mazmur 22 itu yang terus-menerus begitu kuat membayangi sebenarnya kisah Lukas ini gitu ya. Nah, lalu ya, kita kalau lihat perkataan yang menjadi perkataan nomor 3 ya, yang mental ke belakang di tradisi modern kita, perkataan nomor 7 begitu ya. Ini juga campur tangan Lukas ya yang begitu piawai begitu ya. Kalau kita baca di Lukas 23 ya, mulai ayat 45. "Karena matahari menjadi gelap dan tirai dalam bait Allah robek menjadi 2 bagian." Lalu ayat 46. "Lalu Yesus berseru dengan suara keras, 'Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku.'" Sesudah mengatakan itu, Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir. Nah, ini tuh menggemakan Mazmur juga, tapi Mazmur 31 ya, terutama ayat 5 ya. Saya mulai bacakan dari ayat 4 ya. "Engkau akan mengeluarkan aku dari jerat yang disembunyikan dariku, karena engkau adalah tempat perlindunganku." Itu doa Mazmur ya kepada Allah. Lalu ayat 5 itu menghembuskan satu kepercayaan kepada pertolongan Tuhan. "Ke dalam tanganmu aku menyerahkan rohku. Engkau telah membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia."
Ya, jadi ini Mazmur 31 ayat 5 menjadi perkataan nomor 7 ya. Sehingga yang dilakukan Lukas ya adalah ya intertekstualitinya seperti ini ya. Mawar melati semuanya indah. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada gitu ya. Ini agak susah ya nyanyiin medley dua lagu anak-anak yang sangat terkenal ini ya, tapi ada kemiripan sehingga Lukas itu mulai dengan mensitir Mazmur 22, menyelesaikan dengan mensitir Mazmur 31 ya. Tapi kita disuguhi ya seluruh bayangan itu membanjiri benak kita ya. Ada bunga-bunga keindahan, ada bintang di langit yang membuat kita ingin terbang dan menari ke tempat tinggi, tempat Tuhan itu berada begitu ya. Dan Lukas itu menggemakan itu ya. Sehingga yang dilakukan Lukas ya sebenarnya adalah dia itu menggantikan ya teriakan sengsara Eli Eli lama sabachthani, masih menggemakan bait-bait dari Mazmur 22, tapi dengan diam-diam menyelipkan ya gambaran bahwa Yesus ini ya sebenarnya di kayu salib ini demikian tenang. Dia sedemikian tenangnya walaupun di dalam kesengsaraan, penghinaan dan siksaan mengampuni orang lain, mengampuni orang-orang yang bersalah kepada Dia. Bahkan menjanjikan paradis ya untuk seorang penjahat ya, sesuatu yang sangat tidak masuk akal begitu ya. Karena Yesus mempercayakan dirinya kepada perlindungan dan kesetiaan Tuhan begitu ya. Sehingga apa yang berusaha gambaran utuh yang disajikan Lukas ini di sini ya, saya kutip lagi nih dari buku terbitan Scripture Union. Lukas mengisahkan ketenangan dan keberanian Yesus menghadapi salib, berdoa untuk pengampunan musuh-musuhnya, memberikan kepastian tempat di Firdaus untuk si penjahat yang bertobat, dan dengan tenang menyerahkan nyawanya pada Bapa di surga. Ya, jadi kalau di dalam Injil-Injil yang awal, Matius dan Markus menggambarkan keresahan, penghinaan, kesengsaraan, hal-hal yang juga yang dipahami oleh orang Yahudi ya, karena menggambarkan Mazmur 22. Lukas kembali menggemakan itu ya, tapi menyisipkan ada sesuatu yang tersembunyi di belakang itu. Karena Yesus bukan manusia biasa ya, dan di dalam ketenangan itulah kita melihat sosok ilahi dan karya ilahi yang sedang terjadi di Golgota. Nah, demikian gambaran Lukas ya. Mungkin di benak Bapak Ibu sendiri juga banyak pertanyaan ya, atau ada sanggahan kalau nggak suka dengan versi Lukas begitu ya, silakan juga kita bisa diskusikan. Ya, terima kasih Pak Yan untuk pemaparan materinya. Itu memperkaya pemahaman kita tentang perkataan Yesus di kayu salib. Dan saat ini kita membuka ruang diskusi tanya jawab untuk sahabat Yesus semuanya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin yang tadi seperti yang disampaikan ingin disanggah, ya boleh langsung saja open mic atau juga bisa menuliskannya lewat fitur chat yang ada di Zoom ini. Ya, Pak Ihan, ini ada satu pertanyaan ya mengawali dari semuanya dari Bapak Sutalyono. Ya, selamat malam Pak Sutalyono. Bertanya, sabda Yesus di Lukas 23:43 ya, yang tadi sudah dibahas juga, apakah itu juga diberlakukan untuk semua orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan? Ya, termasuk kita di Samanau ya. Ya, tadi itu kan Lukas 23:43 kan berbicara tentang itu. Sesungguhnya saat ini kau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus ya. Nah, bagaimana Pak Ihan? Apakah itu berlaku juga pesan itu untuk kita semuanya atau hanya untuk penjahat yang ada di ya kiri atau kanan kita tidak tahu? Iya. Jadi jawaban singkatnya ya pertanyaan itu kan bunyinya adalah apakah firman Tuhan itu berlaku untuk kita? Jawaban definitifnya iya. Karena kan memang di Alkitab tertulis firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menegur, memperbaiki kelakuan dan seterusnya gitu ya. Jadi jawabannya iya atau tidak iya. Pertanyaan berikutnya yang lebih sulit adalah berlakunya seperti apa? Ya, nah itu yang mungkin pertanyaan yang worthy to think about ya, yang kita bisa pikirkan ya. Karena tendensi kita ya adalah membaca kitab suci itu harfiah literal begitu ya. Lalu langsung plek ayat itu kita kenakan kepada diri kita secara harfiah ya, melintasi ruang dan waktu ya, kita tempelkan begitu saja begitu ya.
Jadi kalau kita baca misalnya dengan gaya seperti itu ya, pada hari ini juga engkau akan bersama aku di paradis begitu ya. Loh, berarti itu maksudnya apa gitu ya. Nah, padahal kalau kita baca gaya Lukas saja ya, membaca Mazmur ya dan mengisahkan kembali kisah salib di Golgota itu ya. Lukas itu tidak langsung serta-merta menempelkan ayat-ayat perjanjian lama begitu saja ya kepada dirinya atau kepada pembacanya. Ya, melainkan dia menawarkan itu ya satu kisah, satu gambar ya. Sehingga pertanyaan besarnya adalah kalau kisahnya semacam itu maknanya ya, eh, apa yang kita bisa pelajari dan bagaimana mengaplikasikannya gitu. Ya, sehingga ya itu, kalau ternyata di dalam kesengsaraan itu ya, kalau kita terima ya versi Lukas ya, kalau di dalam kesengsaraan yang tampaknya tidak tidak tertahankan seperti itu ya, dan penghinaan yang luar biasa itu ya, betapa orang yang tampaknya baik, saleh, dihormati, tiba-tiba diludahi ya. Mazmur 22 bilang, saya seperti ulat ya, tulang-tulangku terlihat semuanya begitu misalnya ya. Terus kalau orang membayangkan Mazmur 22 itu ya, penghinaannya semacam itu. Apa iya ya ini itu the chosen one ya? Apa iya ya dia itu Mesias ya? Apa iya kita harus beriman kepadanya ya? Atau sebenarnya kita harus ikut meludahi begitu ya? Nah, dan Lukas itu pesannya adalah di balik itu ada sesuatu yang mungkin tidak dipahami orang-orang. Ya, dan kalau kita baca kisah Lukas ya, sebenarnya Lukas itu menggambarkan ya, Pilatus itu mengkonfirmasi bahwa Yesus itu tidak bersalah. Dan ada kisah di mana tentara yang menjaga itu juga tiba-tiba tercelik ya melihat kondisi alam dan lain sebagainya. Ini memang orang tidak bersalah. Ya, penjaga ini tentaranya ya. Tetapi penjahat itu sendiri ada di sebelah mengakui juga ya ini orang tidak bersalah loh begitu ya. Jadi seluruh kekuasaan di dunia itu menimpa Yesus, memvonis dia sebagai orang bersalah, dihukum mati di tempat ya, dipajang supaya kelihatan semua orang ya, begitu ya. Tetapi Lukas bilang sesungguhnya ini orang tidak bersalah. Karena kita paham atau tidak Mazmur 22 itu sedang terjadi di atas situ begitu ya. Nah, kalau kisah itu ya sekarang mau berlaku untuk kita. Nah, kira-kira gimana aplikasinya begitu ya? Itu yang ditawarkan Lukas tuh. Jadi pertanyaannya bukan apakah bangku yang saya duduki ini sekarang paradis atau bukan, begitu. Bertanya yang itu boleh juga ya, tapi mungkin jawabannya jangan juga literal harfiah ya. Jadi mungkin pertanyaan itu jawabnya adalah bisa bahwa kalau seseorang hidup ya di dalam Kristus, maka bangku reot yang dia duduki itu pun adalah singgasana di dalam kerajaan Tuhan. Tinggal kita mengimani itu atau tidak, begitu ya, atau kita memang sedang mengejar bangku mewah itu yang di mata dunia itu lebih dihargai dan lebih dihormati itu ya. Aplikasinya bisa seperti itu. Problem kita adalah menurut saya kita bacanya sering terlalu literal dan harfiah itu sih. Padahal Lukas sendiri nggak begitu. Ya, mudah-mudahan menjawab ya. Kalau ada pertanyaan lanjutan silakan. Ya, terima kasih untuk jawabannya Pak. Ya, sudah cukup menjawab Pak Staliono, boleh open mic ya. Ya, semoga sudah menjawab ya. Apakah ada pertanyaan lain dari sahabat SU? Boleh langsung open mic dan menanyakan kepada Pak Ihan. Ya. Karena sejujurnya memang tujuh perkataan Tuhan Yesus di kayu salib ini penuh dengan pertanyaan ya, harusnya. Banyak hal yang harus kita gali tentang Lukas 43 ini sendiri. Kalau kita mau gali lagi, itu Firdaus itu apa gitu Pak ya. Ini karena di dalam Alkitab cuman ya satu kali kata Firdaus itu muncul ya, setahu saya. Betul, masalahnya adalah Apakah kalau itu juga kita bisa ada jawabannya? kalau kita mau pikir harfiah ya, tentu jadi muncul banyak problem ya. Biasanya kalau kita maknai, oh nanti penjahat itu akan masuk surga ya, mungkin itu pandangan umumnya gitu ya.
Tetapi kalau persoalannya seperti itu ya, maka pertanyaannya adalah, loh, tapi kan itu mungkin harus menunggu Yesus datang kedua kalinya ya. Tapi ucapan Yesus adalah pada hari ini engkau akan ada bersamaku di dalam paradis ya. Terus kita jadi membangun teori-teori ya, afterlife itu seperti apa? Apakah ada langit yang paradis dulu, terus ada langit tingkat ketiga atau apa gitu ya? Itu jadi luar biasa rumit ya. Bisa jadi yang diinginkan Lukas dan dimaksudkan itu bukan yang literal harfiah seperti itu sih. Saya ingin menyapa Bu Julia juga tadi berkomentar di kolom chat ya. Ya, Ini oke, Pak. teman SMA saya nih Kalau Bu Julia. Halo Pak Ihan. Halo Bu. Thank you oh, ya ya, sharingnya. mungkin Ibu Yuli ada pertanyaan yang mau disampaikan. Masih mencerna Pak. Soalnya Pak Ihan ini sangat dalam banget pemikirannya. Jadi saya perlu waktu untuk mencerna. Oh, Lukas sih Bu yang dalam, saya emang nggak ada apa-apanya. Ya. Ya, Pak, kalau saya mau tanya ya, yang kalimat yang tadi yang paling membekas dalam pikiran saya ketika Tuhan Yesus mengatakan Eloi Eloi lama sabachthani, ini terjemahan lama ya, pakai Eloi. Apa sih makna dari Allah yang meninggalkan? Iya, itu kan Ya, memang itu saja. itu pertanyaannya ya. Jadi apa maknanya Allah yang meninggalkan ya? Nah, memang kita juga bisa membaca seluruh persoalan teologi rumit ya ke dalam kalimat itu ya, teologi kesengsaraan, teologi harapan dan sebagainya begitu ya. Tapi mungkin buat orang Yahudi biasa ya, yang terbiasa juga menyanyikan mazmur, merenungkan mazmur ya, itu adalah gambaran ya memang kesengsaraan hidup yang harus dialami ya, dan orang Yahudi itu tidak menafikan kesengsaraan ya. Artinya mungkin orang Kristen justru yang pinginnya kemakmuran, kebahagiaan begitu ya, dan kadang-kadang gambaran sorga dan kabar baik itu penuh taburan-taburan yang semacam itu. Tapi orang Yahudi itu menghayati ya bahwa hidup ini ada kesengsaraan dan ada kesulitan-kesulitan yang sangat mendalam ya, dan muncul di beberapa bagian Mazmur itu ya. Dan Mazmur 22 itu menyanyikan hal itu sih. Sehingga kalau saya sedang senang ya, dan yang teringat di kepala saya adalah lagu Bintang Kecil ya. Demi memuji Tuhan, mungkin lagu itu sah juga ya, karena diakhiri dengan aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada begitu ya. Tentu yang dimaksud bintang ya, tapi juga bisa kita maknai bintang itu diciptakan oleh siapa begitu ya, karena teksnya memang tidak secara eksplisit dibilang apa begitu ya. Nah, sehingga itu seperti menyanyikan satu lagu ya yang memang dipahami sebagai menggambarkan kesengsaraan yang begitu mendalam, penderitaan yang tidak adil begitu ya. Namun juga menawarkan harapan ya, karena Tuhan itu tidak berdiam diri ya, dan Tuhan itu tidak mengabaikan umatnya ya. Hanya memang pertolongan Tuhan bentuknya seperti apa, kita menunggu ya uluran tangan Tuhan begitu ya. Dan kisah Lukas itu kan ditulis setelah peristiwa kebangkitan ya. Jadi setelah mungkin sekian puluh tahun ya, sehingga pemaknaannya adalah sebenarnya memang kemenangan ya. Hanya saja Lukas itu menggambarkan lagi di dalam peristiwa salib itu pun sudah membayang kemenangan itu. Tapi hanya mata iman yang sanggup melihatnya ya. Dengan cara demikian Lukas menggemakan lagu-lagu perjanjian lama itu di dalam kisahnya begitu ya. Karena barang siapa yang mendengar dia bisa memahami ya. Kalau Markus itu justru nuansanya sering menggambarkan orang tuh nggak paham ya, karena di dalam Markus itu ada gambaran kisah parabel itu ya, penabur benih itu ya. Dan terus di situ ada kalimat-kalimat Yesus ya, yang mendengar tidak memahami, yang melihat tidak menanggap gitu ya. Jadi Markus itu suasananya lebih gelap, lebih suram, lebih nelangsa, lebih penuh ketakutan, penderitaan ya. Dan murid-murid itu nggak paham
basically apa yang dikatakan Yesus begitu ya. Lukas itu lebih lebih cerah ya nuansanya ya, menghayati kemenangan walaupun tersembunyi di belakang salib, mata iman tapi sanggup melihatnya begitu. Oke, terima kasih banyak untuk jawabannya Pak. Apakah ada pertanyaan dari sahabat SU? Apa ya? Sebenarnya 7 perkataan ini secara kronologis tadi itu apakah memang seperti itu urutannya atau ya semuanya ini kita tidak tahu kronologisnya seperti apa, cuman ya kita mencocok-cocokkan aja gitu ya. Ya akhirnya itu cocokologi modern ya sebenarnya, tapi somehow tersebar dan menjadi tradisi ya, karena bahkan di search di Wikipedia juga seperti itu ya, bahkan kalau baca buku-buku juga seperti itu urutannya ya, dan selalu ditulis sebagai 7 perkataan begitu ya. Padahal tidak ada satu penulis Injil pun yang menulis 7 begitu ya. Tapi kita sudah punya frame itu di dalam bayangan kita, ini ada 7 perkataan salib ya. Nah, yang terus menjadi kesulitan adalah kalau kita mencampur jadi satu terus berusaha memahami ya sebenarnya kisah apa. Bisa juga sih ya, ya sama seperti Lukas itu tadi ya, yang merefer ke Mazmur 22, tahu-tahu ditutup dengan Mazmur 31 ya. Buat orang Yahudi yang paham berbagai lagu Mazmur itu ya, itu nggak jadi masalah begitu ya. Tapi buat kita pembaca modern seringnya kita kocar-kacir jadinya ya, karena tiba-tiba Lukas itu switch begitu saja begitu ya. Nah, kalau kita berusaha memahami Lukas dicampur Matius, dicampur Markus, dicampur Yohanes ya, kadang mungkin kita menghadapi kesulitan tertentu sih, karena masing-masing itu kan punya message, punya ciri khas ya, punya gambaran utama di kitabnya ya. Menurut saya cara baca yang baik adalah dikelompokkan jadi satu ya. Jadi kalau Lukas baca Lukasnya aja ya. Jadi kalau Lukas itu ada 3 ucapan itu tadi ya, 1, 2, dan 7. Kalau Matius dan Markus mungkin yang tercatat Eli Eli lama sabachthani itu ya. Tapi kalaupun perkataannya sama ya, kalau kita baca secara mendetil ya, Matius tuh menyajikannya message-nya bisa ada perbedaan loh dari Markus loh. Nah, itu justru jadi menarik ya melihat perbedaan-perbedaan itu gitu ya. Dan Yohanes punya sekumpulan perkataan itu juga yang punya purpose tersendiri ya untuk message-nya secara khusus begitu. Jadi usulan saya sih membaca lebih ke arah koherensi kitabnya ya. Karena dengan demikian mungkin kita jadi lebih mendalam ya, bisa terjun ke dalam maksud penulis aslinya ya. Kalau untuk implikasi dan aplikasi kita zaman sekarang, harapannya adalah kalau kita agak paham lukisan seperti apa yang sedang dilukis Lukas, mungkin nanti aplikasinya juga lebih tepat ya, daripada cuman secukil lalu kita berusaha literal harfiah, nanti kita menemui banyak kesulitan. Begitu sih usulan saya. Ya, terima kasih Pak. Apakah ada pertanyaan dari sahabat SU? Ya, Pak Irvin. Malam, Pak Ihan. Halo, malam Pak Jeffrey. Selamat malam, Ya, Pak Jeffrey ya. Jadi, Oke. ya Silakan, betul. Pak. Mau tanya saja Pak, jadi yang Tuhan Yesus bilang ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, jadi sebenarnya memang betul mereka tidak tahu ya Pak Ihan ya. Nah, ya, itu tadi ya ironinya itu ya. Apa benar mereka Karena tidak tahu ya? maksudnya mereka udah lihat tanda-tanda Mesias itu sebenarnya, tapi mereka tetap apa mereka tahu tapi kekerasan hatinya kah? Tapi doa Yesus itu apakah generalisir atau memang mereka benar-benar tidak tahu begitu Pak? Tadi saya Iya, kurang tangkap jelas yang Pak yang. betul. Yang saya coba pahami ya dari yang dilakukan Lukas ya, adalah Lukas itu menyajikan ironi itu tuh Pak. Ya, kembali kalau saya berikan ilustrasi ya, apakah politisi yang dihukum penjara itu ya di Republik kita itu sebenarnya benar penjahat ya, atau sebenarnya itu ironi begitu ya. Jadi dan itu kalau Bapak Ibu mau lihat ya di dalam
diskusi-diskusi di New York Times gitu ya. Memang di negara barat ya tidak masuk akal ya kalau orang itu berkata-kata terus dimasukkan penjara karena perkataannya itu dan karena penistaan. Karena kalau berkata-kata ya dibalasnya disanggah ya dengan kata-kata begitu misalnya ya. Jadi problem itu tuh penuh ironi dan penuh pemaknaan ya, dan Lukas kembali menawarkan ironi-ironi itu ya. Ini tuduhannya ditempel loh ke kayu salib. Inilah raja orang Yahudi. Apa bisa disebut mereka nggak paham ya terhadap klaim itu ya, bahwa ini klaimnya inilah raja orang Yahudi. Paling tidak mereka memakukan sendiri ke kayu salib hal-hal itu begitu ya. Eh, tapi di sisi yang lain, sanggupkah mereka memang memahami misteri karya Allah itu yang sedang terpampang di depan mata mereka gitu ya? Apakah kesanggupan manusia itu bisa ya membuat melihat sosok ilahi yang sedang muncul di sana gitu ya? Mungkin tidak gitu ya. Dan di dalam kerumitan kisah itu begitu cara Lukas menyodorkannya kepada kita pembacanya. Ya, bahwa Yesus itu menawarkan pengampunan itu ya karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi terus pembacanya mungkin langsung berdebat, mereka sebenarnya tahu atau enggak ya apa yang sedang mereka perbuat. Nah, yang menarik ya di dalam buku terbitan Scripture Union itu ya juga tertulis ya bahwa ada kopi-kopi Alkitab, scroll-scroll bahasa asli ya, di mana kalimat itu enggak tertera. Ya, jadi nah ini menimbulkan kontroversi ya, karena di teks aslinya ada yang enggak. Apa penyebabnya? Begitu ya. Nah, ada Bible scholars itu yang mendiskusikan ya, mungkin kalimat itu begitu kontroversi begitu ya, sehingga ada penyalin-penyalin yang tidak menyertakan begitu ya. Tetapi hipotesis semacam itu juga ada kesulitannya ya, bahwa kalau penyalin di dalam teks yang lama melihat ya, dia nggak akan berani menghapus tuh ahli Tauratnya, begitu ya, karena menghapus firman siapa yang berani begitu ya. Biasanya sih hipotesisnya adalah ditambahkan begitu ya. Kemudian karena ada kisah tertentu yang dianggap melengkapi ya, atau membetulkan bahkan gambarannya ya di kopi atau salinan yang sebelumnya begitu misalnya. Jadi, nah tapi kalau kejadiannya seperti itu ya, lantas pemaknaannya gimana? Yang terjadi adalah ada varian teks itu yang diamati oleh Bible scholars, tapi pemaknaannya ya bisa muncul diskusi dan debat sih. Saya nggak tahu apakah menjawab pertanyaan Pak Jeffrey nih. Jangan-jangan sepanjang malam saya nggak pernah menjawab satu pertanyaan pun. Artinya ya menjawab Pak, tapi dalam arti kata maksudnya ya Tuhan menawarkan pengampunan di situ gitu ya Pak. Kalaupun terlepas dari Betul. apakah mereka memang tahu atau tidak, tetap poinnya Tuhan menawarkan pengampunan begitu ya Pak. Betul. Jadi di poin mereka tahu atau tidak, mungkin Lukas itu ironis begitu ya. Tapi Lukas meyakini bahwa pengampunan itu memang ditawarkan dari Yerusalem, Yudea, bahkan sampai ke seluruh bumi ya. Karena di kitab nomor 2-nya Lukas, Kisah Para Rasul, Lukas itu meyakini hal itu gitu. Oh, baik. Makasih banyak Pak Ian. Iya Pak. Ya, mungkin saya mau tambahkan sedikit tadi yang Pak Ihan sampaikan ya, yang bagian yang ditambahkan gitu ya. Kalau dalam Alkitab yang terbaru, ini kan LAI baru menerbitkan Alkitab terjemahan baru edisi kedua. Itu kelihatan di situ Pak ya. Kelihatan ada tanda kurung ya. Kurung kurawal di situ. Ya. Dalam ayat 34 itu ada. Tapi kalau di Alkitab kita yang sebelumnya itu tidak ada. Jadi memang ya seperti itu, memang ada bagian yang ditambahkan kemudian. Ya, Pak Ihan, saya mau tanya, bolehkah kembali ke tadi slide Wikipedia itu, tampilan Wikipedia? Oh ya. Ini ya. Iya. Ya, oke. Menarik ya kalau kita lihat ini di bagian Injil Yohanes ada 3 perkataan dari 7. Ya, artinya ada 4 yang tidak terekam oleh Injil Yohanes sendiri. Padahal kalau kita mau melihat Rasul Yohanes ini adalah orang yang bisa dibilang menyaksikan penyaliban itu ya. Tapi kok kenapa dia hanya merekam 3?
Karena kan di dalam Yohanes 20, Hmm. Yohanes berapa ya? 19 ya. Ayat 27 dikatakan, kemudian katanya kepada muridnya, itu muridnya yang dikasih ya, yang merujuk kepada Yohanes sendiri. Tapi kenapa dia hanya merekam 3 ya? Apa? Nah, ini ya mungkin bisa Iya, dijawab atau bagaimana? iya, ini sangat masuk akal ya menurut Yang saya. terlewat gitu. Karena Yohanes itu menurut estimasi Bible Scholars ya ditulisnya mungkin tahun 90-an ya, mungkin akhir abad pertama begitu ya. Karena Yohanes yang mungkin umurnya lebih panjangnya dibanding rasul-rasul yang lain. Lalu kitab-kitab ini udah beredar yang Matius, Markus, Lukas dan udah menjadi bacaan di tengah jemaat begitu ya. Sehingga kalau Yohanes itu menulis ya eh, dia akan memilih tidak menulis serupa seperti kitab-kitab yang lain dong. Ya kan karena buat apa kalau gitu baca aja Matius, Markus, Lukas ya. Dan terlihat sekali dari gaya penulisan Yohanes ya, dia tidak mulai dari kelahiran Yesus atau apa ya. Kalau kita pakai pola berpikir modern kita ya, terus merasa bahwa ini harusnya kitab sejarah, maka kita mungkin pinginnya memaksa Yohanes untuk memberikan gambaran yang lengkap, kronologis lebih lengkap dari semua yang lain gitu ya. Tapi Yohanes nggak gitu. Dan Yohanes itu punya message yang khusus ya, ciri khasnya sendiri ya, yang ingin dia sampaikan. Bukan untuk menandingi kitab-kitab yang lain ya, tapi mungkin lebih ke arah melengkapi ya. Yang lain ini udah ada, silakan dibaca begitu ya. Tetapi ini loh angle-nya saya ya yang dititipkan Tuhan lewat pewahyuan itu yang dia catat ya lewat Injilnya begitu sih. Jadi masuk akal sih kalau dia tidak overlap ke yang lain ya. Justru terpisah. Cuma dia tetap merefer ke Mazmur 22 ya sebenarnya yang aku haus itu ya. Ya jadi sebenarnya dia tetap di pola lagu yang sama, cuman kita bisa dengar atau enggak lagunya. Orang Yahudi pasti bisa tuh, kita kesulitan. Ya, betul, menarik ya jawabannya. Terima kasih Pak. Karena memang kita lihat 3 yang direkam oleh Yohanes ini memang tidak tercatat oleh Injil yang lain. Jadi dia seperti melengkapi kepingan pasal dari 7 perkataan Yesus ini. Ya. Betul. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir ya. Kita sudah sampai di penghujung acara ini. Berikan satu kesempatan terakhir dari sahabat SU yang ingin memberikan pertanyaan. Yang tadi udah ditanyakan, Mas Irwin. Oh, yang mana, Mas? Boleh silakan. Oh, ini Pak Ihan mau tanya sih. Ya, Pak. Soal perkataan Yesus ini dari ini mohon maaf dulu ya. Dari Pak Ihan sendiri itu memahami atau mengimani itu perkataan dari Tuhan Yesus sendiri atau itu dinarasikan oleh para penulis Injil, Pak. Oh Kalau ya, ya itu terus implikasinya seperti apa dari dua pemahaman itu, Pak? Gitu, Pak. Terima kasih, Pak Ian. jadi pertanyaannya apakah itu perkataan Yesus sendiri atau narasi penulis Injil? Saya yakin dua-duanya, Pak. Jadi memang ada peristiwa itu ya, tetapi sejarah ya atau histori itu ya, bahkan historian modern sekalipun yang menyadari bahwa sejarah itu tuh bukan kumpulan titik-titik fakta. Sejarah itu adalah pemaknaan terhadap fakta itu, begitu ya. Misalnya ya, Indonesia itu merdekanya sebenarnya 1945 atau 1949. Orang Indonesia nggak pernah mau bilang 1949. Ya, tapi kadang dunia internasional tuh mencatatnya seperti itu. Karena setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, maka terjadi perang kemerdekaan, ya Bung Tomo dan sebagainya kisahnya itu di Hotel Yamato di Surabaya begitu ya. Nah lalu akhirnya penjajah itu nyerah kan tahun 1949, ya udah dikasih merdeka begitu ya. Tapi kalau kita merayakan kemerdekaan itu 1949, artinya kemerdekaan itu dikasih sama penjajah. Sehingga kita nggak mau memaknai itu ya. Buat kita kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh karena itu begitu ya, kita merayakannya tahun 1945. Jadi bukan sekedar titik-titik peristiwa ya. Sejarah itu adalah pemaknaan terhadap peristiwa itu begitu ya. Sehingga ada
manusia disalib di Golgota ya dengan beberapa penjahat ya. Tentu saja dia kriminal begitu ya, mungkin pandangan umumnya ya. Tapi bagaimana kita memaknainya? Terus Matius menulis ya. Terus Markus menulis, mengingat apa saja yang dikatakan ya. Lukas menulis, Yohanes menulis begitu ya. Sehingga apakah pertanyaan itu kan pertanyaan biblical kritis ya. Jadi sebenarnya itu siapa yang, apakah itu Yesus yang benar ngomong seperti itu? Kan bukan Yesus yang mencatat ya, atau itu penulis Injil yang memelintir kisahnya ya. Itu biasanya pertanyaan biblical criticism itu ya. Kalau saya merasa dua-duanya iya. Ya memang ada peristiwanya ya, tapi penulis-penulis Injil juga punya message yang khusus. Ya sehingga kita harus belajar peka juga ya mendengar message khusus itu ya, karena Lukas berbeda nulisnya dari Matius dan Markus. Kalau kita campur jadi satu, mungkin kita miss sesuatu ya. Nah, biblical criticism, walaupun banyak orang yang jadi skeptis terhadap Alkitab karena mempertanyakan hal itu ya, tapi dalam sisi bahwa mendorong kita untuk lebih serius melihat penulis Alkitab itu sendiri, message-nya apa yang dititipkan Tuhan buat dia ya, itu jadi penting ya, dan jadi apa buat biblical studies, jadi menolong kita juga sebenarnya. Mudah-mudahan menjawab, Pak. Iya, terima kasih Pak Ihan. Ya, terima kasih Pak Petra untuk pertanyaannya dan semoga menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Ian. Sahabat SU, kita sudah sampai di penghujung acara kita. Namun sebelum mengakhirinya, saya mau menyajikan untuk kita semuanya beberapa informasi terkait dengan layanan SU ke depan, dan juga ya ada tentunya informasi menarik untuk kita semua. Ya, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ihan Martoyo atas pelayanannya di malam hari ini sebagai narasumber dari Sejenak Bersama SU Indonesia dengan tema 7 perkataan Yesus di kayu salib. Semoga apa yang sudah disampaikan ini menjadi berkat untuk kita semuanya, khususnya sambil kembali merenungkan ya. Kita masih di dalam masa Raya Paskah, masih di minggu pertama setelah Paskah ya. Tentunya masih menjadi waktu yang baik untuk kita merenungkan akan peristiwa Paskah 2000 tahun yang lalu. Dan informasi berikutnya untuk kita semuanya. Ya, apa yang tadi dibahas oleh Bapak Ihan Martoyo, ya terambil dari 7 perkataan Yesus kayu salib yang merupakan buku yang diterbitkan oleh SU Indonesia, di mana Pak Ihan adalah salah satu penulisnya. Tentu ada beberapa penulis yang lain dengan sudut pandang masing-masing. Buku ini akan sangat baik untuk membantu kita semakin memahami akan peristiwa Paskah. Dan juga ada 70 renungan masa Raya Paskah untuk kita semuanya, sahabat SU. Bagi sahabat yang ingin memilikinya bisa menghubungi bagian penjualan SU di nomor yang tertera di layar kita masing-masing, dengan harga Rp45.000 untuk 7 perkataan Yesus di kayu salib dan Rp70.000 untuk 70 renungan masa Raya Paskah. Informasi berikutnya untuk kita semuanya, 2 minggu depan, tepatnya di tanggal 28 April 2023, di jam yang sama, di link Zoom yang sama juga, Sejenak Bersama SU akan kembali menghadirkan dengan tema Karena Perempuan Ingin Dimengerti. Ya, ini dalam rangka memperingati Hari Kartini dan juga sebenarnya Hari Raya, bukan Hari Raya, Hari Perempuan Internasional atau Women's Day yang jatuh pada bulan Maret kemarin, dengan tema ya Karena Perempuan Ingin Dimengerti. Sahabat SU, bagi kita semua yang ingin mengerti tentang perempuan, ya baik itu perempuan sendiri bisa mengerti dan mengenali dirinya, ataupun untuk kita yang laki-laki yang mau mengerti perempuan-perempuan yang ada di sekitar kita. Mari kita mengikuti acara ini pada 2 minggu depan di jam yang sama dan menggunakan link Zoom yang sama yang akan disampaikan oleh Ibu Debbie Rombe. Beliau adalah konselor di Hope Counseling dan Assessment Center. Ya. Inilah informasi yang bisa saya hadirkan untuk kita semuanya. Berharap bisa bergabung kembali di 2 minggu depan. Ya, Pak Ihan, saya berikan waktu kepada Pak Ihan untuk menyampaikan konklusi dari materi hari ini dan juga sekaligus menutup dengan doa. Silakan, Pak.
Ya, jadi Lukas sudah menulis ya dengan rahmat dan pewahyuan dari Roh Kudus tentang peristiwa kunci ya menjadi penghayatan iman kita, bahwa penderitaan itu yang sangat begitu besar justru menjadi tempat di mana Allah berkarya dan membuka pintu pengampunan yang berlaku untuk kita dan untuk segala bangsa ya. Kalau kita mau pakai kata-kata Lukas itu, keyakinan dia seperti itu ya. Sehingga ini mudah-mudahan mendorong kita ya untuk hidup menghayati cinta kasih Tuhan itu, sehingga memang cinta kasih yang dikaryakan Yesus Kristus di salib itu bergema juga untuk segala bangsa, bahkan di pojok dunia seperti negara kita Indonesia. Karena itu izinkan saya berdoa untuk kita semua. Bapa di surga, begitu besar kasih-Mu yang Engkau tunjukkan di kayu salib, yang kami terima juga di tengah-tengah kehidupan dan jiwa yang mungkin selalu tidak pernah layak menerima cinta kasih-Mu itu ya Tuhan. Tetapi Engkau bersikeras mengasihi kami. Karena itu biarlah kami juga hidup mengandalkan cinta kasih-Mu itu, menawarkan cinta kasih yang sama juga ke dalam dunia di sekeliling kami. Kami tahu kami penuh kelemahan dan begitu banyak tantangan dan komplikasi hidup, kami sering kurang hikmat bagaimana menghadapinya. Tetapi biarlah misteri salib itu menyertai kami. Di tengah-tengah ketidakmengertian kami boleh berharap kepada Engkau. Mohon belas kasihan-Mu dan berkat-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.